Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di sini saya akan memberikan sedikit ulasan mengenai film Miracle in Cell nomor 7. Siapa sih yang tidak mengenal film ini? Saking terkenalnya, film ini sampai diadaptasi oleh berbagai negara, di antaranya Turki, India, Filipina, dan versi terbaru versi Indonesia. Film ini akan membuat Anda tertawa dan menangis. Miracle in Cell nomor 7 adalah kisah yang mengharukan tentang hubungan antara seorang gadis berusia 6 tahun dan ayahnya yang mengalami gangguan mental, yang dituduh dan dihukum karena kejahatan yang tidak dilakukannya. Pada bagian awal film ini menceritakan kejadian pada masa sekarang, di mana Kartika, anak dari Dodo, tumbuh dewasa dan menjadi seorang jaksa. Dia bertanggung jawab sebagai jaksa di persidangan ayahnya sendiri. Bagian selanjutnya menceritakan masa lalu, yang dimana Dodo, seorang penjual balon bersama anaknya Kartika, mengantarkan balon ke rumah seorang pelanggan yang sedang mengadakan pesta. Pada saat itu, anjing pemilik rumah tersebut kabur, dan Dodo melihat anjing itu. Kemudian, dia mengejarnya. Namun, anjing tersebut tertabrak sebuah motor. Dodo membawa anjing itu kepada pemiliknya, dengan maksud ingin memberitahu bahwa anjing itu tertabrak oleh motor. Namun, pemiliknya tidak percaya dan malah menuduh Dodo yang membunuh anjing itu. Keesokan harinya, setelah Dodo mengantarkan anaknya ke sekolah, Dodo kembali lagi ke rumah pemilik anjing itu. Pemilik anjing itu seorang anak kecil berusia 7 tahun yang bernama Melati. Melati datang ke kuburan anjing itu. Kemudian, Dodo menghampiri Melati berniat ingin menghiburnya dengan cara memberikan sebuah balon berbentuk anjing. Namun, anak tersebut merasa ketakutan dan meninggalkan Pak Dodo sambil berlari. Sampai suatu adegan di mana anak tersebut berada di pinggir kolam dengan keadaan basah kuyup dan kepalanya berdarah. Terdengar teriakan seorang pembantu di sana karena merasa terkejut melihat Pak Dodo yang tidak memakai baju. Dan kejadian itulah yang membuat Pak Dodo dipenjara atas tuduhan pembunuhan dan pelecehan seksual. Atas tuduhan tersebut, Pak Dodo dimasukkan ke dalam sel, yang dimana sel tersebut bernomor 7. Di dalam sel tersebut berjumlah 5 orang. Pak Dodo awalnya tidak disambut baik. Setelah beberapa hari, para tahanan dipekerjakan oleh para polisi. Salah satu tahanan ada yang merencanakan untuk membunuh teman satu selnya Pak Dodo karena dendamnya. Melihat kejadian itu, Pak Dodo menyelamatkan teman satu selnya, dan malah Pak Dodo lah yang menjadi sasarannya. Setelah kejadian itulah, teman satu selnya menjadi baik dan menawarkan satu keinginan yang Dodo inginkan. Dan ternyata, keinginan Pak Dodo adalah bertemu dengan anaknya. Suatu ketika, dengan bantuan para napi, Dodo berhasil menyeludupkan anaknya masuk ke dalam sel. Melihat kedekatan dan kasih sayang antara ayah dan anak ini, para napi tersebut menjadi tersentuh. Mereka pun ragu jika Dodo melakukan pembunuhan yang dituduhkan. Sampai suatu hari, terjadi kebakaran yang menjadikan para tahanan dibebaskan dan menjadi ricuh. Di sela-sela kebakaran tersebut, ada seorang tahanan yang sengaja menjatuhkan lemari ke badan seorang polisi, yang mengakibatkan polisi tersebut susah untuk bergerak. Di mana kejadian itu dilihat oleh Pak Dodo. Kemudian, Pak Dodo membantu mengangkat lemari yang menimpa polisi tersebut. Setelah kejadian kebakaran tersebut, Pak Polisi merasa berhutang budi dan berniat untuk membantu menyeludupkan anaknya untuk bertemu dengan Pak Dodo. Polisi tersebut juga berinisiatif ingin membantu membebaskan Pak Dodo dari penjara dengan cara melakukan sidang kembali. Di saat sidang akan dilakukan, ayah Melati bertemu dengan Pak Dodo. Dia mengancam untuk mengakui tuduhan tersebut dengan ancaman putrinya Kartika akan dibunuh. Setelah sidang tersebut, Pak Dodo mengakui atas tuduhannya dan mendapatkan hukuman mati. Sampai suatu ketika, teman satu sel Dodo mengetahui bahwa tuduhan tersebut diakui oleh Dodo. Kemudian, teman satu sel Dodo tersebut berinisiatif ingin membantu membebaskan Pak Dodo dengan cara membuat sebuah balon udara yang dibantu oleh para tahanan lainnya. Pada saat itu juga, Kartika sedang melakukan acara islami di penjara tersebut.
Dan pada saat bersolawat, Kartika diculik oleh teman satu selnya Dodo karena berniat untuk mempertemukan Dodo dan Kartika. Setelah pertemuan Dodo dan Kartika, mereka berdua disuruh menaiki balon yang dibuat tadi untuk kabur dari penjara. Pada saat di tengah-tengah balon terbang, balon tersebut malah nyangkut. Alhasil, mereka berdua gagal untuk kabur dari penjara itu. Di hari berikutnya, tibalah hukuman mati untuk Dodo. Polisi mempertemukan Kartika dan Dodo untuk terakhir kalinya. Dan setelah pertemuan itu, Kartika menangis karena Dodo sudah dibawa oleh polisi itu. Setelah Kartika dewasa, dia menjadi seorang jaksa dan dia ingin membebaskan nama baik ayahnya yang tidak diperlakukan adil dengan cara sidang kembali. Di sidang tersebut, Kartika berusaha meyakinkan para hakim bahwa ayahnya tidak bersalah. Karena kebenarannya bahwa Melati meninggal karena tersandung tali, lalu terbentur ke pinggir meja dan jatuh ke dalam kolam. Lalu Dodo menyelamatkan Melati ke pinggir kolam. Dia mengingat ucapan anak dan istrinya kalau pakaian basah harus dilepas agar tidak sakit. Dan berhasillah sidang tersebut. Film ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya banyak budaya Korea yang diadaptasi sesuai dengan budaya Indonesia. Momen-momen yang terjadi juga natural, seperti momen komedi yang membuat ikut tertawa, dikarenakan beberapa di antaranya pemain tersebut juga memang salah satu komedian ternama di Indonesia. Tak hanya itu, pada momen mengharukannya pun sangat menyentuh sekali, yang dapat membuat penontonnya terhanyut dan ikut merasakan kesedihan tersebut. Dari segi penentuan karakter pun, pemain Pak Dodo benar-benar menghayati film serta dapat menyesuaikan diri sebagai seorang karakter yang memiliki keterbelakangan mental. Selain pesan moral antara ayah dan anak, film ini juga mengajarkan bagaimana seseorang harus berlaku adil tanpa pandang bulu, tidak boleh memandang orang sebelah mata, termasuk kepada para penyandang disabilitas, adalah suatu yang tidak pantas dilakukan. Namun, film ini juga memiliki kekurangan, yaitu dilihat dari segi pengambilan gambarnya, film ini terasa sedikit memiliki kekurangan, yakni terlalu banyak menangkap atau memakai picture kuning. Seakan-akan banyak adegan yang diambil dari tempat dengan pencahayaan lampu pijar saja. Pada bagian desain penjara yang pada film tersebut terlihat sangat estetik dan berbeda jauh dengan layaknya keadaan penjara yang ada di Indonesia.